Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok 5. Perkenalkan, aku sebagai host Arsya Radia Biasa dan temanku. Aku Jordan. Aku di Farli. Dan aku Dewinta. Oke, jadi tuh sebenarnya kita tuh hari ini mau ngomongin soal culture shock atau perbedaan budaya yang lumayan drastis lah saat kita pindah ke Unpar, karena kebetulan semuanya dari luar daerah Bandung ya. Nah, kalau aku sendiri, aku sebenarnya orang Bandung sebenarnya, cuman tinggalnya di Tangsel, tapi orang tua gue ini lulusan sini gitu loh, jadi kayak Bandung semi gitulah ya. Nah, sekarang aku mau teman-teman aku ini menjelaskan latar belakangnya dari mana dan culture shocknya apa sih gitu kalau pas pindah ke Unpar tuh apa aja gitu. Siapa yang mau mulai duluan? First impression berarti waktu pertama kali pindah ke Bandung. Ya, first impression, terus apa sih kok kayak ini beda banget nih sama daerah aku sebelumnya gitu. Siapa duluan? Terserah. Kalau kalau dari aku sih yang paling mencolok gitu ya. Itu pas datang ke sini kita manggil kakak tingkat di sini tuh pas orientasi tuh pakai Mas Mbak, itu paling berasa sih. Ya walaupun kayak lucu juga kalau Mas Mbak itu, maaf ya, aku biasa tuh manggil orang lain yang nggak dikenal doang gitu, atau kayak mau beli makan atau mau beli apa, tapi di sini manggil yang lebih tua sedikit atau kayak yang sebaya pun juga manggilnya Mas Mbak. Kalau di Tangerang panggilnya Kak, Bang, Mbak, Mas, Om gitu, mau gimana aja bisa juga. Cuma kalau di sini kalau panggil selain Mas Mbak itu berasa aneh gitu ya. Jadi ya itu berasa sih yang agak unik gitu di Bandung. Berarti kamu dari Tangerang berarti ya? Iya, aku dari Tangerang. Berarti sama-sama. Oke. Silakan selanjutnya. Kalau aku daerahnya jauh banget. Aku dari NTT, dari Kupang. Nah, di culture shock tuh suhunya sih. Karena di Kupang tuh panas banget, lebih panas daripada Jakarta. Dan waktu sini tuh bahkan sekarang waktu orang nganggap sekarang tuh lagi panas banget, menurut aku itu masih panas biasa. Gitu sih. Kayak sekarang ini sebenarnya panas ya. Oh ya, tapi biasa aja sih. Panasnya biasa aja. Kalau kita sih emang panas sih sebenarnya. Ya, lanjut. Nah, kalau aku kan dari Nias. Kebetulan aku ini dapat beasiswa di sini. Jadi aku pas yang pertama kali datang ke sini itu aku kaget itu karena mungkin kehidupan di kota kali ya yang sangat sibuk. Jadi aku kaget sebenarnya kalau di Nias itu bukan dibilang desa banget, tapi rukun gitu loh, nggak saling sibuk, kayak nggak saling menyapa gitu. Nah, kalau di sini itu seorang orang itu sibuk dengan kehidupannya masing-masing, jadi gitu. Ya benar, apalagi di kota-kota besar kayak Jakarta, Bandung, Surabaya pasti sibuk dengan pekerjaannya masing-masing ya. Terus aku mau nanya nih, pasti kan ada lah beberapa hal yang sekiranya tuh lebih enak lah daripada di daerah kalian. Misalkan di Bandung nih, kan Bandung tuh banyak banget kafe, sedangkan di daerah kalian sebelumnya nggak, ya dikit banget gitu. Kira-kira apa sih kalau di Tangerang bedanya sama di Bandung, tapi yang bikin lu betah di Bandung tuh apa gitu? Boleh, Jordan dulu. Kalau dari aku, makanannya overall lebih murah. Dan yang unik juga itu anak muda di sini kalau ke kafe tuh berasa kayak fashion show ya. Oh iya, Jakarta, Tangerang juga sih. Jakarta, Tangerang, tapi nggak sebanyak Bandung gitu. Bandung tuh lebih, Skena. ya lebih berasa gitu. Lebih berasa. Ini OOTD-nya OOTD fashion show banget gitu. Terus di Bandung juga kafe-kafenya ini nih, terutama daerah Ciumbeluit ya, jarang yang ada pakai AC. Jadi siang-siang kalau kesana tuh kalau sekalinya panas tuh panasnya berasa gitu. Tapi kalau malam anginnya kenceng banget, jadi kayak kalau banyak cafe outdoor di sini ya anginnya kenceng banget, tapi mau ngerjain tugas kan jadi kurang fokus. Jadi ada yang masuk angin gitu. Jadi ya itu sih kalau di kafe-kafe sini ya. Buat Tifa sendiri gimana? Kalau aku yang paling pertama pasti suhunya, karena lebih dingin, sama makannya tuh kayak beragam. Kayak sekali ada makanan yang viral pasti di Bandung udah ada, kayak cookie bomb. Kan awalnya hanya di Jakarta kan, terus di Bandung udah ada. Terus kayak banyak bakmi yang enak, terus kayak harganya juga affordable.
Emang lebih affordable daripada di sana ya? Sebenarnya sama sih, tapi kayak enak terus affordable gitu. Oh, Kalau aku itu mungkin tata cara bahasanya kali ya. Soalnya kalau di sini itu berbeda banget sama di Nias. Kebetulan kan di Nias itu seperti orang Batak ya, bahasanya Sumatera yang keras-keras. Nah, kalau di sini tuh lembut-lembut semua. Jadi mungkin kayak gitu sih. Dan salah satunya lagi mungkin ya sama seperti teman-teman yang lain, makanannya lebih murah di sini daripada di Nias. lebih murah. Iya. Oke. Emang di daerah Bandung itu terkenal dengan makanannya ya, kulinernya segala macem. Pasti orang ke Bandung juga nyari makanannya gitu. Oke. Terus tadi kan positifnya kalian pindah ke Bandung gitu ya. Kalau hal negatif yang kalian rasain ada nggak? Misalnya contohnya kayak apa ya? Bandung kota wisata jadinya kalau liburan rame, macet mulu gitu. Sedangkan di daerah sebelumnya, di daerah kalian sebelumnya tuh ya biasa aja gitu. Ada nggak? Kalau aku ini positif dan negatif juga sih. Orang Bandung tuh santuy banget ya, santai banget. Tapi sekalinya ada santai itu terlalu santai kadang. Kayak misalnya Contohnya. ngobrol sampai jam 3 pagi di depan kamar kos tuh hampir setiap hari tuh, itu bener-bener culture shock yang sangat berasa sih. Itu bener-bener kaget dan lapor ke satpam, mereka cuma ngobrol gitu padahal judi gitu kan, beda. Itu ini juga sih. Dan makanannya pedas-pedas Oh iya juga benar. di sini. Ini yang aku kurang begitu bisa pedas sampai asam lambung masuk rumah sakit. Jadi ya makanannya di sini kebanyakan yang pedas. Jadi ya kurang bisa menyesuaikan makanannya sih. Walaupun enak-enak. Oke. Diva sendiri gimana? Aku di NTT tuh kan mayoritasnya Kristen. Jadi waktu Natal itu betul-betul kayak kerasa karena kayak di jalan utamanya, namanya Jalan Eltari. Itu tuh dalam beberapa tahun terakhir pemerintah tuh mengadakan lomba pohon Natal gitu. Jadi sepanjang jalan tuh kayak mungkin ukurannya kayak per 22 meter atau 33 meter dari mungkin bank atau dari gereja-gereja tuh buat pohon Natal. Kalau nggak salah tahun ini tuh bahkan Jalan Eltari itu sampai ditutup karena orang-orang diperbolehkan jual-jualan makanan waktu malam gitu. Sedangkan di sini Natal tuh sama sekali nggak berasa kecuali kayak ada toko kayak di mall atau di toko-toko tertentu mereka pasang pohon Natal atau ornamen Natal, tapi selain itu kurang sih. Gitu. Diva sendiri gimana? Mungkin kalau menurut aku, kalau di daerah aku itu kan di dalam suatu perumahan gitu kan, semuanya itu saling kenal dan bisa jadi itu saling bersaudara gitu. Jadi kita itu boleh aja datang ke rumah-rumah orang karena itu udah dianggap saudara. Sedangkan kalau di sini itu tetangga satu kos aja belum tentu berbicara gitu. Jadi kayak terlalu sibuk dan ya gitu. Jadi kalau di Nias semuanya itu saling ramah gitu, kayak memiliki rasa persaudaraan walaupun sebenarnya bukan saudara. Sedangkan di sini beda banget gitu. Ya mungkin itu yang paling Berarti orang Bandung itu ngomongnya halus tapi nggak solid gitu ya? ya bener lah, nggak maksudnya kayak gitulah. Nggak apa-apa Kak. Ini juga kalau nggak salah ya, jarang ada klakson ya kalau itu nggak tahu sih mitos dari mana ya sebenarnya. Itu menurutku sih ada aja nggak sih kalau di Bandung. Kalau kata orang Jakarta, orang nggak Bandung nggak pernah ngelakson. Tapi kalau aku sekalinya nyetir di Bandung ya, lagi bawa mobil tuh sering aja diklakson ataupun ngelaksonin balik. Jadi ya nggak begitu jauh sih sama di Jakarta tentang Harusnya, klakson. iya makanya harusnya nggak beda jauh kan? Iya. Kayak gitu. Oke, terus terakhir nih paling ya. Kalian ada nggak sih saran-saran buat teman-teman yang lain nih, buat yang kena culture shock gitu, mungkin dia dari luar negeri atau bagaimana, benar-benar jauh berbeda kan? Kalian ada nggak saran gitu buat teman-teman yang lain buat menghadapi culture shock? Pertama sebelum datang ya cari tahu dulu biar nggak shock banget.
tentang daerahnya kira-kira bakal seperti apa, dan kenalan sih sama sebanyak-banyaknya orang sini. Jadi biar bisa makin kenal lingkungannya, bisa makin kenal budaya setempatnya juga, norma-normanya juga. Jadi biar kita mengerti dan kita bisa transisinya juga, karena kan culture shock ini juga bukan sesuatu yang bisa dihindari kan, itu sesuatu yang harus dihadapi juga. Jadi ya mau nggak mau kita harus kenalan juga sama orang lain yang sebanyak-banyak dan hadapin aja dengan santai gitu. Kalau Diva sendiri gimana? Kalau kata aku tipsnya adalah cari teman yang orang Bandung. Oh, iya. Jadi bisa kayak mereka kasih tahu, oh Bandung tuh kayak gini, terus kayak bawa kita jalan-jalan. Oh jalan ini tuh ada ceritanya kayak gitu. Gitu sih. Dewi sendiri gimana? Kalau aku ya kita harus memiliki kemampuan beradaptasi yang lebih baik lagi mungkin ya. Mungkin kita kurang beradaptasi atau apa gimana ya istilahnya, kayak kita itu selama ini itu nggak bisa beradaptasi. Nah kita harus meningkatkan kemampuan itu, mau nggak mau kita harus bisa kayak gitu. Terus ya seperti teman kita tadi, cari teman yang dari Bandung asli. Jadi dia bakal kasih tahu kita gimana tata cara keramanya di Bandung ini gitu. Gitu ya. Kalau aku boleh nambahin juga nih ya, kayaknya tuh harus pede juga nggak sih? Kalau kitanya, bukannya saya ngejudge orang-orang introvert, cuman kayaknya kalau introvert jadinya susah punya temen, jadinya sulit juga ya buat survive ya. Itu jadi sebenarnya inti dari masalah ini sebenarnya punya teman ya. Itu intinya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih teman-teman yang udah mau meluapkan hatinya, sudah bercerita di podcast ini dan memberi saran kepada teman-teman gitu ya. Jadi gitu teman-teman. Kalau kalian ini gue kuat aja, gue nggak tahu mau ngomong apa. Jadi semoga teman-teman yang di luar sana yang ya dari luar Bandung atau dari luar pulau atau luar negeri bisa teratasi lah culture shock atau perubahan budaya secara cepatnya ini. Gitu. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman aku. See you di podcast selanjutnya. Bye bye. Tahu kak, aku satu ini kan basket sama-sama. Jadi Itu masih direkam ya, Teh? oh iya. Dia buat Coba lagi itu yang kamu itu aja. kasih kameramen. Jadi gitu teman-teman. Kalau kalian ini gue kuat aja, gue gue nggak tahu mau ngomong apa. Thank you. Langsung thank you. Jangan culture shock. Apa?